Salam sejahtera dalam nama Yesus, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali jika bisa kembali berjumpa dengan saudara semua. Bisa melayani, bisa hadir dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang iman dan terobosan keuangan. Saudara, ketika bicara tentang terobosan keuangan, mungkin Bapak Ibu banyak orang jago dalam manajemen. Makanya dia sampai sarjana manajemen, sarjana ekonomi, atau mungkin master manajemen, master ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kemampuan orang untuk memanage keuangan ya itu tidak lepas semua ajarannya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Karena Bible, Alkitab adalah ilmu yang begitu komplit, ya, ilmu yang begitu lengkap, ya. Itu sebabnya kita harus terus merendahkan hati dan punya rasa cinta kepada firman Allah. Karena firman Tuhan itu atau firman Allah itu adalah ajaran yang luar biasa. Ya. Kenapa dia ajaran yang luar biasa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan terakhir, firman atau Alkitab yang disampaikan itu adalah Allah itu sendiri. Yang namanya dia Allah sendiri, pasti Bapak Ibu karya-karyanya juga adalah karya-karya yang luar biasa. Haleluya. Nah, jemaat yang kekasih, mari kita lihat Alkitab kita 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Kita bergantian ya, saya ayat 2b, nanti saudara ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Ya. Lihat di Alkitabnya aja ya, Dak. Biar enggak biar enggak tergantung sama multimedia kan? Punya Alkitab masing-masing toh? Ya, mari Bapak Ibu. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b. Saya bacakan yang B-nya, ajarlah, nanti Bapak Ibu langsung ke ayat 3. Demikian dalam nama Yesus, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. 3. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Silakan duduk. Teman multimedia, coba lihat kembali ke atas. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini, 2B tadi. Ikuti ke bawah, saya ingin sampaikan dulu sedikit sebelum kita masuk pada poinnya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Di ayat 3, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan
jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat. Perhatikan baik-baik. Ya, jika seorang mengajarkan ajaran lain tidak menurut perkataan sehat, berarti memang Bapak Ibu ada kata-kata yang tak sehat. Ya. Terus dikatakan yakni perkataan Tuhan kita. Jadi perkataan yang sehat itu hanya firman Tuhan. Maka memang orang Kristen mulutnya kata-katanya harus sehat. Halo, jemaat. Jemaat. Orang Kristen itu kata-katanya harus sehat. Kenapa? Karena perkataan sehat milik Tuhan. Kita anak Tuhan. Like father, like son. Seperti apa papanya Tuhan, harus seperti itu juga anaknya. Benar nggak perkataan itu like father, like son? Ya, benar Bapak Ibu. Karena memang orang Indonesia juga katakan tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Ya. Jadi seperti apa papa atau mama, anak pun akan meniru dia. Makanya Bapak Ibu, Bapak Gembala ketika Bapak Gembala bisa nyanyi, Ibu Gembala bisa nyanyi, tiga-tiga anaknya bisa nyanyi dan bisa musik. Ya. Saudara kayak enggak percaya saya bilang saya bisa nyanyi ya. Oh, percaya. Nanti kalau saya bilang suara saya bagus, saudara itu mungkin baru mikir-mikir bagus apa enggak. Bagus relatif juga kan. Untuk ukuran tebing tinggi udah lumayan lah. Tapi kalau dibandingkan dengan Judika mungkin beda-beda tipis lah. Tipis maksudnya tipis suara saya, suara dia tipis di atas jauh kali, suara saya tipis di bawah gitu. Ya beda-beda tipis. Saudaraku, itu sebabnya kita harus belajar dengan perkataan sehat. Perkataan sehat itu adalah perkataan yang membangun. Ya, sebelum kita masuk ke poin, karena di poin ini nanti sangat penting semuanya. Ya, perkataan yang membangun. Maka anak-anak muda saya senang sekali. Ada beberapa kemarin yang ikut seminar pemuda, mereka diberkati, mereka breakthrough. Ya, maka Bapak Ibu orang tua kalau ada kegiatan pemuda gitu didukung. Kenapa harus suruh bayar saudara? Supaya berharga. Karena sesuatu yang kadang-kadang gratis itu enggak kita hargai. Ya, itu pun mungkin yang dibayar itu pun enggak sesuai sebenarnya. 25.000 udah lumayan makan enak toh. Lumayan makan enak, saksangnya enak. Apalagi yang gembalanya, pembinanya saudara-saudara. Sayang Bu dokter lagi puasa waktu itu. Ada panggang ayam. Oh memang GB Prodadi itu luar biasa kalau masak. Ada saksang B1, ada panggang B1, pucuk ubinya, ada ikan arsik. Di pendeta, kalian yang pemuda jangan renungkan, nggak ketemu. Ya kan? Tapi kan lumayan dikasih. Ya seperti itu saudara-saudara ya. Tapi yang paling intinya bukan itu. Ketika saya lihat anak-anak itu punya komitmen yang luar biasa bagus. Ya bahkan anak-anak juga saya terus ajar. Hati-hati dengan kata-kata. Perkataan sehat itu perlu. Perkataan sehat adalah perkataan yang membangun. Memang kan sudah terbiasa kadang kasar. Ngomong yang ini karena gaya gaya sudah sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang kata-katanya seperti sudah kata sahabat gitu kan. Tapi kata-katanya kotor gak sehat. Padahal karena merasa itu persahabatan. Ya, misalnya monyet, padahal itu mungkin menurut dia kata persahabatan. Tetapi itu harus dibuang, itu kata-kata yang tak sehat. Amin. Ya, dan jadi saudaraku ayat 4 dikatakan apa? Ayat 3 tadi masih, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah. Jadi artinya gini saudara, ajaran yang sesuai dengan ibadah. Ajaran perkataan yang kita lakukan sehari-hari itu harus perkataan orang yang beribadah. Perkataan orang yang beribadah adalah perkataan orang sehat. Perkataan yang sehat, kata-katanya, kalimatnya, memanggil orang, menyebut orang, ya. Tidak boleh ada
peremehan. Ya, gimana anak-anak muda yang ikut camp kemarin diberkati? Enggak. Cuma Kak Pika yang diberkati. Luar biasa ya. Jadi Pak Pendeta Dohona langsung telepon saya Sabtu pagi kemarin sebelum pernikahan. Pak, diapain sih anak-anak di sana? Loh kenapa Pak? Karena beliau nggak ikut kan? Diapain anak-anak di sana? Loh kenapa Pak? Kok tiba-tiba anak-anak semua pulang sukacita semua Pak? Gembira semua Pak? Diapain? Nggak diapa-apain. Kita suruh jumpa sama Tuhan. Ketika disuruh jumpa, karena gini Bapak Ibu, perubahan tidak akan bisa kalau kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, nanti ada lagi bulan 6, memang agak mahal ini karena menginap. Tapi nggak apa-apa, orang tua dukung. Ya, di bulan 6 nanti tanggal 26 sampai 28 itu ada khusus Gereja Bethel Indonesia. Itu diadakannya di Simpang Rambutan. Itu Bapak Ibu, itu akan memacu anak-anak, bagaimana anak-anak supaya punya hati misi, supaya mereka benar-benar punya pandangan yang lurus, ya, supaya mereka sadar. Kira-kira menurut anak-anak kemarin ada 2 enggak yang dipulihkan? Apa kira-kira? Gambar diri kita kan? Jadi anak-anak itu enggak merasa lagi aku nih kok pendek sih, aku nih kok jelek sih, enggak lagi. Karena di hadapan Tuhan semua kita berharga, betul? Yang kedua, pola pikir mereka tentang pelayanan itu dipulihkan. Ya, kemarin ada saya dengar satu anak muda waktu pelayanan, ada enggak masa-masa jenuhnya? Ada anak muda kita bersaksi sampai hampir mau nangis. Saya bilang jangan nangis. Hampir mau nangis. Kenapa? Ada rasa jenuh. Kenapa ada rasa jenuh? Karena teman-temannya, rekan-rekannya mau melayani itu kok susah banget diomongin gitu kan. Maka memang perlu sekali anak-anak itu dibawa, ya. Youth camp itu yang akan mengubah mereka, ya. Jadi Bapak Ibu dukung anak-anaknya. Jangan justru sebaliknya. Kita bilang sama anaknya, ngapain kau ikut? Gak ada aja kerjanya itu. Saudara, yang namanya program yang sudah kami programkan adalah tujuannya membuat kita bertumbuh dalam iman. Gak mungkin lah kalau kami gembala bilang, ayo kita bikin acara youth camp. Lalu acaranya adalah main-main aja. Enggak mungkin. Kita buat acara tujuannya adalah supaya orang dipulihkan. Kita buat acara tujuannya supaya orang dijamah. Kita buat acara supaya orang menjauhi narkoba. Misalnya tahun lalu, ya anak muda, kita buat seminar sedikit bagaimana supaya anak-anak bisa menjauhi narkoba. Besok juga tanggal 22 Ibu Dokter akan jadi salah satu speaker untuk ibu-ibu. Boleh juga mungkin anak gadis ya. Ya Bu Gembala ya. Kalau bisa anak gadis juga boleh dong. Bagaimana mendeteksi atau ciri-ciri kecil daripada kanker serviks. Nanti seminar itu akan ada tanggal 22 April, berarti Senin depan. Besok kan tanggal 15, berarti hari Senin depan. Hari Minggu lagi akan diumumkan. Ya, jadi ibu-ibu ini perlu tahu. Betul ya Bu Dokter, nanti gak apa-apa saya dulu promosiin sedikit. Supaya saudara tahu ciri-ciri kita kena kanker serviks itu apa. Supaya bisa diantisipasi, supaya bisa dijaga. Supaya makanannya dijaga atau apalah nanti itu bukan bagian saya, di bagian Bu Dokter yang jelasin. Ya, itu PGPI Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu setanjung Jabung Barat yang tergabung dalam PGPI akan ikut. Jadi jangan sampai pembicaranya dari dalam sini malah kita ibu-ibu nggak ikut. Itu juga bayar. Tapi saudara bayarnya hanya untuk makan kita. 50.000 kalau tidak salah ya. Bayar supaya tuan rumah jangan berat saudara ya. GGP Purwodadi itu kan kita tahu gerejanya juga nggak terlalu besar. Jadi jemaatnya juga ya. Jadi kita ada registrasinya. Ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, tujuannya apa? Supaya semua yang kita lakukan ini membawa pembaharuan. Membuat orang sadar, membuat orang mencintai Tuhan, mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekali lagi di ayat ini dikatakan, coba ayat 4. Kenapa kita harus menghindari orang-orang seperti ini? Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang gak sehat. Ayat 4 sama-sama kita baca. Siapa mereka? Ia adalah 32 ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu. Padahal inilah yang dimaksud kalau orang Batak bilang malodang terperguru atau dang ha ajaran.
Nah, ini ternyata Alkitab sudah ngomong. Ya, ada orang yang berlagak tahu, semua dia tahu. Kita ngomong Amerika, dia tahu Amerika. Dia ngomong Amerika juga dia tahu. Bukan hanya Amerika yang dia tahu. Ya pokoknya segalanya dia tahu. Kita ngomong ikan asin dia hafal. Kita ngomong telur sampai ke dalam-dalam telur pun dia hafal. Kita ngomong apa misalnya? Kita ngomong COVID dia lebih hebat. Kita ngomong pokoknya semua yang kita omongin dia lebih hebat. Ya. Di gereja kita ngomong tentang keuangan gereja dia lebih hebat. Nah, harusnya keuangan gereja itu begini. Wah, lebih hebat. Kita ngomong worship leader, pelayanan. Melayani nggak seperti itu, harus begini. Kaulah yang maju. Oh no, oh janganlah. Aku di belakang aja. Itu namanya munafik, Bapak Ibu. Kalau memang kita punya kemampuan, ayo maju. Kalau memang kau nggak berani maju, jangan kritik terlalu banyak. Nah, itu harusnya begitu. Jadi ini perkataan sehat gitu. Nah, ada orang ya keuangan harus begini-begini. Kaulah bendahara ya. Oh janganlah. Nah, karena udah pintar kan. Begini harusnya keuangan gereja itu begini-begini. Udahlah amanglah bendahara, inanglah bendahara. Oke? Oh janganlah saya nanti. Nggak bisalah saya kritik kalau saya bendahara. Tujuan di gereja bukan untuk kritik-kritik. Tapi tujuan di gereja bagaimana kita untuk menambah iman kita. Menumbuhkan keyakinan kita. Ya. Nah oke, kita lanjut. Orang-orang seperti ini katakan berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ini bukan hanya ditemukan di tengah-tengah jemaat. Pendeta pun banyak yang kayak gini. Semua dia tahu. Padahal hanya satu yang maha tahu. Siapa? Tuhan. Ada juga pendeta maha tahu. Tapi katanya maha tahu. Giliran kita masuk sedikit, kita sentop sedikit, kita lihat ilmunya, nggak tahu apa-apa. Nah gitu. Lalu dikatakan apa? Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Lihat nih, kalau ada di gereja yang seperti ini berarti tidak sehat. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Bagaimana jelekkan sana, jelekkan sini, itu mencari-cari soal. Terus apa lagi? Bersilat kata. Ya. Ada nggak pernah temukan? Pokoknya dia manas-manasin orang. Ketika dia bilang, kenapa kau kayak gitu? Nah itu aku kan bercandanya itu. Tapi waktu dia bercanda orang udah terima. Ada nggak pernah temukan itu? Bersilat kata kan? Wah dipanas-panasin orang. Wah begini. Kau jangan kayak gitulah. Ya aku kan yang bercandanya aku itu. Bercanda tapi orang udah pegang. Nah gitu loh. Makanya harus sehat ajaran kita. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, kita anak Tuhan, pengajaran kita, kata-kata kita yang keluar dari mulut kita harus sehat. Amin. Ya. Terus dikatakan apa? Yang menyebabkan dengki. Betul nggak? Ketika orang misalnya nih, padahal mungkin nggak seriusnya dia jelek-jeleki pendeta. Katakanlah pendeta dulu ya. Padahal coba memanas-manas. Contohnya nih si Polan. Manas-manasi Bapak Samuel Tobing. Kenapa Bapak Samuel Tobing sering saya kasih ilustrasi? Karena beliau yang berani duduk di depan. Yang lain takut saya bikin ilustrasi kan. Saya salut kalau orang berani duduk di depan. Itu berarti bertanggung jawab orangnya. Nggak ada yang amin. Yang di belakang? Yang paling belakang pintu sana bertanggung jawab juga. Tanggung jawab jaga pintu kan. Tanggung jawabnya masing-masing gitu lah. Ya, coba dulu kita kasih jempol dulu sama Amang Samuel Tobing. Keren. Kalau anak muda kemarin bilang apa pembicaranya? Kok keren? Coba sama Amang Samuel Tobing kasih jempolnya. Kok keren? Misalnya ada seorang, katakanlah si Polan. Ngomong Amang Samuel Tobing, dia jelek-jelekin lah Bapak Sintua Siregar, katakan. Ini begini. Sebenarnya si Polan ini hanya mau nguji ilmunya Pak Samuel Tobing ini. Blablabla. Akhirnya di Pak Samuel Tobing, iya ya, jeleklah Pak Siregar di Pak Samuel Tobing. Lalu tiba-tiba si Polan ini bilang, yang bercandanya aku tadi. Waktu dia ini bercanda loh, tapi di sana udah megang. Di dalam hati Pak Samuel Tobing, Pak Siregar udah jelek. Yang ini bercanda. Kalau benar bercanda kan. Tapi biasanya orang seperti itu orang yang munafik. Ya. Ngomong bercanda tapi mengeluarkan. Karena Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Loh,
Jemaat. Jemaat. Bilang sama-sama, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi jangan ngomong bercanda, apalagi candaanmu itu menyudutkan orang. Jangan. Ini sangat ditegaskan ya. Karena apa? Akhirnya nanti Pak Samuel Tobing akan benci. Karena ayat ini bilang begini, menyebabkan dengki. Menyebabkan cedera. Cedera hati. Hatinya pasti cedera. Mungkin badannya Pak Samuel Tobing gak cedera, tapi hatinya udah cedera. Kenapa? Ada fitnah yang keluar dalam diri ya Pak Samuel Tobing. Ya sama seperti kasus sekarang Bapak Ibu. Tahu kasus negara sekarang yang dituntut ini calon presiden yang gak menang. Itu kan tuntutannya sekarang adalah Presiden Jokowi adalah sumber kecurangan. Nah kalau ini nggak terbukti bagaimana? Apakah ini nggak akan jadi fitnah? Yes, jadi fitnah. Itu perkataan tuntutan yang nggak sehat. Ya, sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya seperti itu. Ya itu sebabnya Bapak Ibu, ayat yang kelima, satu lagi sebelum kita masuk pada intinya. Ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Lihat, orang-orang yang seperti saya sebut tadi dikatakan itu orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Orang-orang itu pasti sudah kehilangan kebenaran. Itu sebabnya temukan kebenaran hanya di dalam Yesus. Amin. Ya, kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ya, apalagi Bapak Ibu ada yang datang ke tempat ini merisat, saya ibadah supaya saya beruntung. Ya. Saya ibadah supaya saya beruntung. Saya ibadah supaya saya beruntung, saya datang ke gereja. Akhirnya apa? Motivasi kita nanti beribadah itu salah. Lalu kita masuk pada ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6, sama-sama kita baca 3-2 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi. Nah, bisa nggak kita akan merasa beruntung ibadah? Bisa. Dengan cara apa? Ada di sini sebuah perasaan cukup. Semua yang Tuhan buat itu sudah cukup. Semua yang Tuhan lakukan itu cukup bagiku. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk bekerja. Karena kata cukup di sini artinya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, jemaat yang kekasih sesuai dengan tema di PPT boleh kembali iman dan terobosan keuangan. Bapak Ibu, karena ini yang akan jadi pembahasan kita. Supaya Bapak Ibu tadi kenapa ayat 1 sampai 5 saya bacakan, sebenarnya pembahasan kita 6 sampai 10. Ya, kenapa 1 sampai 5 saya sampaikan dulu supaya gini, kita clearkan dulu pikiran kita. Jangan sampai tidak sehat. Nah, waktu saya mengajar tentang keuangan nanti pikiran yang gak sehat tuh jalan takutnya. Pikiran yang gak sehat. Oh, maksudnya gini tuh. Makanya mulai sekarang bersihkan dulu pikiran yang gak sehat. Karena ini firman Allah. Ayo kita lihat Bapak Ibu, uang, perhatikan baik-baik, uang itu perlu. Sama-sama dulu, uang itu perlu. Ada yang gak butuh uang? Kalau gak butuh uang, transferkan ke rekening saya. Oh, saya mau tahu siapa yang butuh uang. Ada salah satu pelayan, ya, pelayan bilang begini, apa yang kau sadari tentang seminar kemarin? Lalu mereka cerita, iya ya betul juga yang dibilang di seminar itu ya. Kita memang harus melayani. Apa kemarin pertanyaannya? Sukses dulu atau melayani dulu? Lalu jawabannya apa? Melayani dulu. Jadi kalau ada jemaat di sini merasa biarlah aku sukses dulu, cari uang dulu baru melayani, Anda orang gagal. Makanya harus melayani dulu. Ketika kita melayani Tuhan disenangkan. Ketika kita berhasil, sukses, saudara gak akan tinggi hati. Tapi coba kalau saudara sukses dulu, udah kaya. Banyak uangnya. Ya, udah saudara punya setengah bumi ini. Lalu saudara mau melayani, saudara akan bilang apa? Saya mau melayani Pak Pendeta. Kalau enggak saya mau melayani di sini, saya pindah gereja. Perpuluhan saya ke sana. Saudara akan ada kesombongan. Itu sebabnya dari sekarang, dari saudara nih, saya bilang di gereja kita belum ada yang sukses sama sekali. Paling tidak ukuran sukses memang relatif. Kalau ukuran untuk anak muda apa suksesnya?
Kemarin ditanya apa? Ada nggak anak muda di sini yang sudah beli motor sendiri dengan hasil sendiri? Yani sudah? Belum. Punya motor? Siapa yang beliin? Masih mama. Belum sukses. Kalau ukuran Pak Dokter suksesnya sudah punya helikopter belum? Udah punya helikopter Bu Dokter? Belum, berarti belum sukses. Nah, artinya gini Bapak Ibu, uang itu sangat kita butuhkan. Tapi itu bisa menjadi sumber persoalan dalam hidup kita, sumber persoalan dalam kekristenan, sumber persoalan di dalam dunia pelayanan jika keuangan itu tidak bisa diatur dengan baik. Makanya saya senang sekali Bapak Ibu dengan Ibu Gembala. Ini orang yang sangat bijak mempergunakan uang. Ya, kalau enggak seperti itu, gereja kita termasuk gereja yang paling muda di kota ini. Ya sorry, jangan dibandingkan dengan Gebis dengan Pak Yosua ya. Karena antara gereja-gereja yang saya bilang masih jalan, yang jemaatnya ada, itu adalah kita gereja paling muda. Tapi dengan jumlah jemaat nomor 2. Saudara tahu enggak saudara-saudara? Ya, bahkan kita lebih banyak dari Katolik loh. Kita lebih banyak dari GPIB. Bukan sebuah kesombongan, tapi maksud saya begini Bapak Ibu, jangan sampai kita sombong karena bagi Tuhan, bagi saya juga ini masih kurang. Terus kita harus selamatkan orang. Bila perlu seisi tebing tinggi mengenal Yesus. Bisa kita bina percaya pada Yesus. Kan itu tujuannya kan? Karena kita harus menyelamatkan jiwa. Tetapi Bapak Ibu dengan gereja yang sangat muda, lalu kita ya boleh saya katakan di Tanjung Jabung Barat adalah kita satu-satunya atau yang pertama sekali gereja yang punya AC. Kalaupun sekarang ada GPDI Anugerah Simpang Rambutan pakai AC, itu jauh setelah kita. Ya, sebelum kita jauh kita duluan maksudnya ya, jangan sampai salah kalimat. Ya, enggak ada. Orang mulai niru, oke. Kalau kita enggak bijaksana dalam melaksanakan memanage keuangan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Walaupun memang kelemahannya adalah kami fokus kepada gereja. Kami tidak peduli sama rumah kami sendiri, sama pastori. Karena memang bagi saya adalah rumah Tuhan adalah hal yang paling utama. Bahkan di pastori aja nggak ada kamar mandi, kita nggak peduliin Bapak Ibu. Karena masih bisa mandi di kamar mandi gereja. Kita nggak pedulikan. Kenapa? Karena memang pekerjaan Tuhan adalah hal yang paling utama. Bagaimana jemaat datang di rumah Tuhan, bagaimana jemaat datang di sini tapi nyaman. Ya, coba kalau misalnya kita nggak ada AC, ketutup semua, kepanasan semua, kipas-kipasan. Saya percaya satu-satu akan keluar nih. Keluar. Tapi karena ada rasa nyaman dibuat. Dan itu terjadi karena apa? Karena kita bijak sekali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, para bendahara, ya baik Bapak Siregar dan yang lain-lain. Itu semua kita bijak dalam mengelola keuangan. Bapak Ibu dalam nats yang kita baca dikatakan Paulus mengingatkan Timotius ya soal sikap orang percaya terhadap uang. Ya sekali lagi uang butuh, tapi sikap kita itu yang paling dibutuhkan terhadap uang itu seperti apa? Karena ada nanti ayat-ayat di bawah yang akan kita baca. Bagaimana bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Sehat Bapak Ibu lihat baik-baik. Coba dibaca sama-sama yang di kotak hijau 32 ya. Bagaimana bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Kalau bicara tentang finansial yang sehat yang dalam pikiran kita apa? Uang banyak? No. Finansial yang sehat apa? Ada 5 banknya masing-masing 1 miliar begitu? Bukan. Bicara tentang keuangan atau finansial yang sehat ialah bukan soal banyak atau sedikit uangnya. Tapi bagaimana dengan uang yang ada kita merasa cukup. Bagaimana dengan uang yang ada kita tidak terlalu berhutang dan merugikan orang lain. Bagaimana dengan uang yang ada kita tidak menjadi orang-orang yang dikejar. Lihat Bapak Ibu apa yang terjadi di Banten saya ingat lagi. Ya, bagaimana orang cari gara-gara supaya bank keliling ini ditutup. Lalu Bapak Ibu ada komen-komen bilang begini, iyalah mereka bilang bank keliling ditutup. Kenapa? Udah banyak utangnya di dalam. Kalau tutup kan lunas utangnya. Nah kalau saudara mungkin utang di bank, itu memang ada. Bank memang menyediakan KUR, kredit usaha rakyat, kredit usaha mandiri.
Nah saudaraku yang kekasih, sehat bukan berarti Bapak Ibu punya uang yang banyak, bukan. Tetapi bagaimana dengan uang kita yang secukupnya ini, kita bisa menyekolahkan anak misalnya. Dengan uang kita yang cukup ini, yang sedikit ini, kita bisa tidak menelantarkan anak. Ya, bagaimana kita bisa mendukung cita-cita anak. Nah, begitu ya. Terus bagaimana kita bisa punya rumah. Ya walaupun mungkin tidak semewah yang diharapkan orang. Kalau di kampung sana dikirainya kita perantauin orang hebat semua kan. Kalau udah pulang perantau apa katanya? Bapak Guspanto kira-kira kalau pulang dulu diapain? Aku nggak mulai ke Pangarato. Apa katanya? Maunya tua di satu toko itu Bapak Guspanto yang bayar. Nah kan gitu kan. Dikirainya kita di sini udah orang hebat kan. Padahal kita bukan orang hebat, tapi kita orang yang bijak. Walaupun kita hanya punya rumah gubuk-gubuk, tapi di rumah gubuk-gubuk itu kita bisa memiliki damai sejahtera. Kita bisa nyaman, ya keuangan kita yang pas-pasan. Ya bahkan orang Batak bilang marhais martuduk. Do you know marhais martuduk? Ulan tahu marhais martuduk? Nah itu saya juga pusing. Maksudnya seperti ayam, di kerok-kerok dimakan gitu. Artinya apa? Apa yang kita hasilkan bulan ini cukup untuk kita sebulan ini. Ya, mungkin nggak bisa nabung, tetapi kita damai sejahtera, keluarga nyaman, anak-anak dengan kita nyaman, ya semua cukup. Bilang udah sama-sama, semua cukup. Enak kan kalau cukup semua, amin. Haleluya. Ya, hari ini tinggal mau order helikopter, uangnya cukup. Iya kan? Wah, bilang dulu, mari kita serba berkecukupan. Bukan itu maksudnya ya, awas salah terjemah. Apa yang kita inginkan bisa dapat. Yobel pingin beli mobil sendiri, cukup. Wah, ini luar biasa. Tapi bukan itu ya, bukan hanya itu. Artinya apa? Bagaimana dengan gaji kita yang sudah ditakar ini, yang sudah diukur ini, yang sudah kita dapat, bisa kita kelola. Ya keuangan, ya istri ke rumah Tuhan, perpuluhan kita tidak curi, kita tidak ambil. Jadi apa? Perpuluhan kita kembalikan, yang 90% yang tanggung jawab kita kelola dengan baik. Ya. Kalau itu sudah terjadi, saudara pasti damai sejahtera. Ya, apalagi misalnya soal 1/10 ini saya sering perumpamakan seperti kita sedang apa Bapak Ibu? Sedang tidak buang air besar. Tertahan di sini. Setelah dikeluarkan baru enak. Saya karena udah terbiasa dari kecil, dari remaja. Dari gaji saya Rp2.000 saya sudah persepuluhan. Jadi bagi saya Bapak Ibu ringan. Karena Tuhan bilang apa? Setia dalam perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Kalau saudara berpikir tunggulah nanti uang saya banyak baru perpuluhan, akan susah. Waktu gajimu 1 juta kau akan berikan 100.000. Waktu gajimu sudah 10 juta kau kasih 1 juta, saudara akan mikir gini. 1 juta lumayan kali itu bah. Itu uang uang kos anakku udah bisa itu. Bapak akan berpikir gitu. Tapi kenapa dibilang setia dalam perkara kecil? Dari gajimu yang 1 juta kau harus berani kasih 100.000. Supaya ini terbiasa dulu. Hatimu terbiasa dulu. Terbiasa menyenangkan hati Tuhan. Terbiasa. Sehingga ketika gajimu 100 juta pun engkau berikan 10 juta bagimu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Karena itu milik Tuhan. Itu contoh. Jadi bagaimana jemaat bisa mengelola keuangannya 1 juta tapi berani. Tapi Bapak Ibu sesuai dengan firman. Dia kembalikan 100.000. Lalu dari yang 900.000 inilah dia kelola. Bagaimana menyenangkan hati anak-anaknya. Bagaimana keluarga makanan di dalam rumah tangga bisa cukup. Wow, ini hal yang sangat luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan finansial yang sehat. Jadi kehidupan finansial yang sehat itu bukan uangnya banyak tapi suntuk. Mau tahu marsak? Do you know marsak? Marsak karena pusing. Besok nutupin ini kemana? Besok ini kayak mana? Besok ini kayak mana? Tiba giliran diajak. Ayo holiday. Belum bisa Pak. Hidup ini harus dinikmati. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu kita umur kita sampai sebatas mana. Ada yang tahu umurnya sampai sebatas mana?
Nggak tahu. Harus dinikmati, yang penting dengan hikmat dan yang luar biasa. Dan lihat, apa yang kau tanam di bumi tertanam di sorga. Apa yang kau cabut di bumi tercabut di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Artinya kita kerjakan di bumi itu akan diperhitungkan di sorga. Maka selalu Alkitab katakan apa? Taburkanlah, tanamkanlah hartamu di sorga. Karena di dunia, harta yang di dunia, ngengat dan karat akan memakannya. Kenapa ngengat dan karat? Ngengat bicara tentang uang kertas. Karat bicara tentang uang logam. Hanya itu jenis uang. Ya, makanya tanamlah, taburlah hartamu di sorga. Baik jemaat Tuhan, kita lihat. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Satu, next, dengan cepat ayo. Ayat yang pertama dikatakan mengutamakan ibadah. Jadi rahasianya bagaimana supaya kita bisa punya finansial yang sehat. Artinya bukan karena banyak uangnya, tapi dengan harta yang sedikit, yang secukupnya ini kita bisa kelola, tapi nggak membuat kita pusing, nggak membuat kita stres. Ya. Jadi saya teringat dengan kejadian sebulan apa hampir sebulan setengah yang lalu, yang di Jakarta, di mana ada satu keluarga. Bapak ini ajak anaknya, 2 istrinya, lalu mereka gas mobil Grand Max-nya ini, mereka gas terbang dari lantai 3, jatuh ke bawah, mati 4-empatnya. Setelah diselidiki kenapa itu bisa terjadi, karena terlilit utang terlalu banyak, ditagih kiri kanan. Kenapa? Karena nggak bisa memanage keuangan dengan baik. Ya. Nggak bisa. Kalau orang Indonesia bilang lebih besar pasak dari tiangnya. Kalau ini sudah terjadi saudara-saudara, memang kita stres. Makanya apa? Perlu kita dituntun Tuhan. Makanya utamakan ibadah. Sama-sama katakan utamakan ibadah. Saat firman Tuhan berkata, kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Dan kita tidak akan membawa apa-apa keluar. Betul gak ayat itu? Baca sekali lagi 1 Timotius 6 ayat 6. Ayat 7 ya. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Ada yang mau bawa sesuatu nanti kalau meninggal? Sekalipun saudara bawa, dikubur, gak bisa kau bawa kemana-mana. Tinggal di tanah itulah itu. Dan itu menjadi incaran maling. Akan dibongkarlah kuburanmu. Ada emas di situ 2 kilo. Kalau saudara bawa juga emasmu 2 kilo ke sorga. Ingat ilustrasi saya itu? Ingat? Saudara akan masuk sorga, dipanggil namamu. Karena ini masuk sorga, saya sebut nama aja lah ya. Fika. Amin lah Fika, masuk sorga. Ya masuk sorganya tapi bawa hartanya enggak. Fika, masuk. Masuk ke sorga. Sesudah masuk, dilihat emasnya enggak ada apa-apanya. Karena di sorga semua emas. Dia mau buang emasnya. Malaikat bilang apa? Hei Pika, jangan buang sampah sembarangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi yuk. Di saat ini kalimat muncul, kamu tidak bawa apa-apa ke dunia, keluar pun gak akan bawa apa-apa. Saya kaget, ada kemarin di YouTube ya. Konon katanya masuk juga di televisi. Ada seorang orang kaya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kan daerah Toraja, daerahnya orang Kristen. Ya, ada seorang orang kaya yang punya motor Harley Davidson yang harganya miliaran itu nah. Dia pesan kalau aku mati bikin motor Harley Davidsonku. Akhirnya dikuburlah sama motor itu saudara-saudara. Bapak Ibu bayangkan berapa lama kemudian dibongkar orang diam-diam malam-malam. Apa gunanya? Enggak ada gunanya Bapak Ibu, enggak akan bisa dibawa ke sorga. Ya, yang penting Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengutamakan ibadah atau kesalehan. Lihat ya, ke PPT Kak Karen. Ya, yang lebih penting ialah bagaimana kita mengutamakan ibadah. Jadi supaya kita mengalami next ya, mengalami damai sejahtera, yang lebih penting lihat yang saya kasih huruf merah. Yang lebih penting adalah mengutamakan ibadah atau kesalehan. Hidup yang harus terus-menerus dipupuk. Ini ibadah dan kesalehan. Mengapa Bapak Ibu ibadah dan kesalehan ini penting kita pupuk? Yang pertama, ibadah dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati dan marilah giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ayat ini katakan hari Tuhan sudah mendekat. Ayo Bapak Ibu jangan tinggalkan ibadah. Apalagi jemaat GBI. Tidak boleh banyak alasan untuk tidak ibadah. Jemaat. Bilang dulu, nggak boleh banyak alasan untuk tidak ibadah. Semakin saudara buat alasan, semakin jelas kesalahannya. Karena ada yel-yel kita apa? Pepatah kita bilang apa? Alasan. Kalau pelayan udah hafal itu, alasan memperjelas kesalahan. Kenapa kau nggak gereja? Iya Pak ada, iya. Rupanya inti-intinya apa? Terlambat bangun. Memperjelas kesalahan. Ya. Jadi itu sebabnya ketika saudara misalnya nggak ibadah, apa alasannya? Iya, aku terlambat bangun, selesai persoalan. Kalau ternyata A, B, C, D, A, B, nanti lama-lama ketahuan. Alasan akan semakin banyak alasan kita, semakin jelas kesalahannya. Di gereja ini apalagi, kenapa kita nggak perlu ada alasan? Kenapa? Misalnya nih orang agro, mana orang agro nih, halo. Katanya kemarin ganti hari, diganti ke hari Minggu ya. Berarti hari Minggu jadi libur ini. Enggak ya? Ganti hari kemana itu? Lebaran. Sampai jam berapa itu biasa kerjanya? Kalau di agro. Mungkin kalau Pak Marpaung saya tahu itu sampai tengah malam itu. Karena Bapak ini kerjanya rekap-merekap. Bukan nomor ya. Bukan rekap nomor ya Pak Marpaung ya. Emang Yani bukan ya? Rekap-merekap. Emang begitulah. Dengan manajemen yang sekarang ya. Tapi seandainya Bapak Ibu kerja pagi. Pulangnya jam 3, pulang jam 4. Lalu jam 5, jam 6-nya kemana? Di sini ada ibadah jam 6. Yang jadi masalah kan dia nggak ibadah pagi. Setelah nggak ibadah pagi. Pulang jam 3 atau jam 4 atau jam 5 langsung pergi mancing. Nah itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Nggak ibadah. Nggak ada rasa kerinduan, nggak ada rasa tanggung jawab. Saya senang sekali ada beberapa orang kalau nggak ibadah pagi, itu ibadah sore. Nah orang-orang seperti ini layak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, bahkan saudara-saudaraku yang kedua dikatakan coba ke PPT tadi kembali. Ada kata kesalehan. Ini yang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Ibadah itu harus diperjuangkan ya. Belum yang ke atas tadi. Yang tadi masih. Ya, ya lihat. Yang penting adalah mengutamakan apa? Ibadah atau kesalehan. Itu terus menerus harus kita pupuk. Kenapa dengan ibadah? Ada apa dengan ibadah dan kesalehan? Ibadah Bapak Ibu lihat. Ibadah itu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kesalehan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti mungkin nanti akan saya ajarkan ulang kepada para WL singer. Sama seperti ketika kita memimpin pujian. Ada lagu-lagu yang bentuknya penyembahan. Ada lagu-lagu rohani biasa. Bapak Ibu, saya sudah coba renungkan. Ada beberapa jenis lagu. Jadi Bapak Ibu baik nanti yang WL di ITB biar jadi perhatian ini. Kalau misalnya saya kasih pertanyaan, boleh nggak nyanyi lagu dunia? Sebelah kanan. Boleh nggak nyanyi lagu dunia? Alasannya. Udah nanti alasannya itu. Kita konseling aja. Tengah, boleh nggak nyanyi lagu dunia? Boleh. Sebelah kiri saya, boleh nggak nyanyi lagu dunia? Kok boleh? Bukankah kita orang karismatik ini biasanya anti dengan lagu dunia? Hah? Lihat lagunya. Oke, saya jelasin ya. Bapak Ibu minimal saya bagi 6 jenis lagu. Minimal nih. Ada 7 sebenarnya ya. Tapi saya bagi 6 lah dulu. Lagu pertama namanya lagu penyembahan. Jadi para WL perhatikan baik-baik supaya nggak salah-salah. Maksudnya nggak ada yang salah, cuman lebih tepat.
itu akan mengangkat suasana. Lagu penyembahan, contoh jenis lagunya apa tadi? Tadi yang dinyanyikan Bu Yobel, ku masuk ruang maha kudus, ku menyembahmu. Jadi semua lagu itu ditujukan worship to the Lord gitu ya. Semua lagu itu ditujukan mengangkat kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi misalnya, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau. Nah, apalagi, nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Apalagi, ku sembah kau Tuhan. Apalagi, besar anugerahmu. Enggak, ini enggak termasuk. Berlimpah karena ini nanti masuk dalam poin kedua. Ya. Apalagi mulia, sembah raja, mulia. Pokoknya yang bentuknya semua, yang liriknya semua worship to the Lord. Ya. Lalu yang kedua ada lagu rohani. Namanya lagu rohani. Jadi ada lagu penyembahan, ada lagu rohani. Nah, jadi supaya worship leader paham nih. Karena saya mau bikin seminar, saya tunggu-tunggu waktu kalian bikin seminar enggak dibikin-bikin. Akhirnya di ibadah raya inilah saya ngomong ya. Ada namanya lagu rohani. Lagu rohani itu ialah lagu yang menguatkan iman kita. Lagu yang membuat kita tambah berharap kepada Tuhan. Lagu yang membuat kita nyaman karena perlindungan Tuhan. Itu namanya lagu rohani. Contohnya misalnya, engkau ada bersamaku. Makanya lagu-lagu seperti ini bukan tak bisa dinyanyikan, tapi kurang cocok di depan. Karena kita kan sedang, kalau penyembahan ini kan kita sedang membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Jadi nanti mari kita nyanyikan, engkau ada bersamaku. Saudara udah langsung ke hati. Engkau ada bersama itu kan untuk kita. Paham gak? Bersamamu Bapa ku lewati semua. Kalimatnya kan untuk kita nih. Untuk bagaimana kita kuat. Betul? Jadi bukan ini yang diharapkan di lagu penyembahan pertama. Yang diharapkan di lagu penyembahan pertama ialah ku menyembah. Bagaimana kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bukan bagaimana Tuhan kita bawa ke kita. Sama-sama lagu rohani. Tapi namanya satu lagu penyembahan. Lagu yang liriknya semua praise to the Lord. Worship to the Lord. Gitu kan. Nah lagu yang kedua lagu rohani. Lagu yang membangun iman kita. Lagu yang membuat perasaan kita nyaman. Ini yang paling banyak. Lagu ini memang banyak orang ciptakan lagu itu banyaknya lagu rohani. Bukan lagu penyembahan. Tapi lagu penyembahan pun banyak. Ya misalnya apa lagi? Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini kan bicara tentang diri kita. Lalu apa lagi? Para WL. Selidiki aku, laku lihat kebaikanmu. Kau dapati aku tetap. Apa lagi? Coba sebutkan lagu. Masuk golongan 1 apa golongan 2? Happy ya. Ya. Apa tadi Pak? Happy ya, happy ya, saya senang. Itu masuk lagu rohani. Nah. Apa lagi? Ayo para WL, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku banyak. Engkau kekuatan dan perisai. Aku dong. Aku. Bukan to the Lord, bukan. Tapi boleh nggak dinyanyikan? Boleh. Salah nggak? Enggak. Hanya suasananya nanti kurang mengangkat, kurang naik gitu. Karena kita bukan menyembah Tuhan, tapi kita sedang membangun iman kita. Bisa dipahami? Nah itu nanti, oke. Itu jangan jadi bicara seminar ini dulu kita ya. Nanti saya perpanjang. Ya karena sudah saya persiapkan semua di PowerPoint. Lalu ada misalnya lagu yang ketiga namanya lagu dunia yang berbau rohani. Makanya saya tanya tadi, boleh nggak nyanyi lagu dunia? Lagu dunia yang berbau rohani itu contohnya apa? Jangan biarkan damai ini pergi. Itu bukan lagu rohani loh. Karena semua orang nyanyi lagu itu. Bila deritaan mencekam, bagaimana? Lagu-lagu Natal kan? Itu bukan lagu penyembahan, bukan lagu rohani. Tapi orang-orang dunia yang ciptakan lagu itu tapi dimanfaatkan untuk lagu rohani.
Jingle bells, jingle all the way. Itu lagu dunia sebenarnya, tapi kita pakai di hari Natal. Itu jadi ada jenis lagu seperti itu supaya Bapak Ibu tahu nanti ya membandingkannya. Apa lagi? Lagu dunia yang sifatnya netral, yang keempat. Lagu dunia yang sifatnya netral itu misalnya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa yang pernah kita nyanyikan lagi penyembahan tentang Indonesia? Di sana tempat lahir. Ini kalau dinyanyiin kayak lagu rohani loh, kayak lagu penyembahan kan. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tolonglah nyanyi, jangan terpesona dengan suara saya yang bagus. Ya, jadi saudara-saudaraku lihat, ini lagu-lagu dunia nih. Makanya waktu ditanya orang, boleh gak nyanyi lagu dunia? Boleh, siapa yang larang? Tapi kan lihat nih, yang keempat, yang kelima. Kelima, lagu dunia yang mengajar nilai-nilai kehidupan. Contoh, ayah peluk erat diriku. Ini lagi ngetren, enggak tahu. Untunglah kalian enggak tahu. Bisa juga, bisa, betul. Romaho, ikutilah bang, songon nata bojo. Romaho amo, satokin pedi, atau apa lagi? Kok jadi lagu Batak sih? Kita kan orang Indonesia nih. Jangan menyerah. Itu kan ada lagunya, bagus itu, bagus. Lagu-lagu yang memacu, lagu-lagu dunia tapi sifatnya mengajar nilai-nilai kehidupan. Misalnya kalau lagu Batak nih, Harotasna Sinurat Miamang. Kemana lagunya? Kudus Mai Holy Holy, menyadarkan orang anak supaya menghargai jeripaya orang tuanya. Itu contoh-contoh, nanti kita seminarkan ya, kita nanti WL nanti akan saya suruh cari 6 jenis lagu ini. Minimal 5. Minimal 10, banyak kok. Lagu-lagu lalu atau mungkin lagu dunia yang mengajar nilai-nilai kehidupan itu, Ayahku Rindu dan lain-lain. Ada lagi satu lagi untuk kita yang suami istri. Coba Bel, dari mana kira-kira? Dari G boleh? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Pegang tangan pasangannya. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Pak Paulus Panjaitan, pegang dulu tangan mama. Kini ku hatiku damai. Pak dokter pegang suami, tangan ibu kayaknya itu. Iya kan, bagus, lagu dunia kan. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Itu contoh. Tetapi yang paling tak boleh itu ialah jenis yang keenam. Lagu dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, bunuhlah aku sepuas hatimu. Itu. Iya. Pulangkan saja, enggak boleh. Aku mula majoho sotung sanga muruk. Wah, ini bertentangan. Rumah tangga jangan disuruh pulang istrinya, dibujuk, dirayu. Ya suaminya, Pak kasihani aku, cintai aku. Iya. Jadi kalau udah apa lagi lagu Batak yang bertentangan? Orang ketiga, betul, enggak boleh nian itu. Bagaimana lagunya? Dengadong rencanaku. Waduh, kadang-kadang kulihat anak Tuhan nyanyinya di kode tuak. Semangat sekali.
Apa lagi kira-kira? Ada lagi yang lagu Batak yang bilang begini. Hubunu halet mi yang gitu itu. Hah? Soadong, itu kan kubunulah pacarmu gitu. Waduh, ini ngeri banget saudara-saudara. Ada lagi banyak. Oke, nanti kita bicarakan itu di saat ya. Jadi supaya para WL tuh mengerti maksud saya ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak nyanyi lagu dunia? Ya, bukan soal boleh atau tidak, tapi kita pilih-pilih ya. Kalau sudah lagunya seperti itu ya janganlah. Ya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Yang terpenting di sini ibadah. Terus kesalehan untuk apa? Untuk kita bisa mempunyai gaya hidup yang menyenangkan. Ya. Lalu ibadah atau kesalehan itu memberi keuntungan besar terutama tentu bagi kehidupan rohani kita yang semakin dewasa dan semakin bertumbuh dewasa. Amin. Ibadah atau kesalehan itu dikatakan sangat penting. Ya, karena orang-orang saleh ada misalnya contoh di dalam Perjanjian Lama ada namanya Ayub. Ingat Ayub? Ayub orang yang saleh. Tapi mendapat persoalan. Di Perjanjian Baru ada namanya Cornelius. Orang-orang saleh. Bos-bos, orang-orang hebat. Ayub tidak ada yang menyaingi hartanya waktu itu. Ya, bisa dibilang dia orang terkaya di daerahnya pada waktu itu. Ya, tapi dia saleh. Karena dia saleh, bahkan saudara-saudaraku di ayat 10 dikatakan ayat 1 ayat 10 saya baca. Bukankah engkau membuat pagar di sekeliling dia? Lihat, karena Ayub ini jadi orang saleh, akhirnya hidupnya dipagari oleh Tuhan. Lihat, orang yang beribadah dan saleh hidupnya dipagari oleh Tuhan. Sampai iblis bingung, iblis bilang, Tuhan aku mau cobain si Ayub, tapi bagaimana mungkin kau pagari dia? Nah ini orang saleh beribadah tapi saleh itu hidupnya dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Sama halnya dengan Cornelius. Bapak Ibu tahu kisah para rasul pasal 3 nanti baca ya biar gak habis waktu kita. Ya, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira. Seorang yang punya harta yang banyak, seorang punya uang yang banyak dan dia kepala keamanan pada waktu itu. Tapi dia saleh, dia takut akan Tuhan. Ya, padahal dia bukan orang Yahudi, tapi dia mengenal Tuhannya orang Yahudi. Waktu dia mengenal Tuhannya orang Yahudi, dia berdoa. Waktu dia berdoa, di waktu yang sama Petrus berdoa. Lalu waktu Petrus datang ke sana, ada konektivitas antara Petrus, roh Petrus dengan roh Cornelius. Ya, Cornelius mempersiapkan sesuatu sesuai dengan apa yang Petrus lakukan. Akhirnya walaupun Petrus tempatnya jauh, datang ke kotanya Cornelius, mereka connect. Tiba-tiba udah ada konfirmasi. Kenapa? Karena orang saleh itu akan diberikan konfirmasi apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Cornelius menjadi orang hebat, dipakai oleh Tuhan. Ya, Petrus datang, Petrus ngobrol. Loh, kok Tuhan udah ngomong sama kau? Cornelius bilang, iya, Tuhan sudah ngomong sama aku bahwa engkau akan datang. Petrus bilang, Tuhan juga ngomong sama aku bahwa Cornelius akan mempersiapkan segala sesuatu. Lihat. Ini luar biasa, orang saleh, orang yang beribadah. Hidupnya diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, akan diberitahukan apa yang dikerjakannya kepada kita. Yang penting mari belajar kita hidup saleh. Amin. Supaya apa? Keuangan kita pun sehat. 2, yuk. Biar kita cepat. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku, sesuai dengan pertanyaan, bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan finansial yang sehat? Utamakan ibadah, itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama baca apa? Cukupkan diri kita dengan, ini enggak panjang saya bahas karena ini saya dua ngomong di awal tadi. Ya, cukupkan diri kita, ayat asal ada makanan, ayat 8, betul enggak? Saya baca sekali lagi ya. Demikian, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudaraku, ayat asal ada makanan dan pakaian cukuplah tentu tidak berarti bahwa tidak diperlukan dalam hidup kita hanya yang dua ini, bukan. Ya. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur ya atas pemberian Tuhan. Termasuk kemarin dalam seminar pemuda, bersyukur atas pemberian Tuhan. Hidungnya yang mancung ke dalam bersyukur. Iya toh, kulitnya yang kayak saya kurang lebihnya hitamnya bersyukur. Yang kulitnya
kurang lebih dengan saya bilang amin. Oh enggak ya, enggak ada, berarti cuma saya yang paling gelap di sini. Karena pembicara itu bilang begini Bapak Ibu, enggak ada yang disebut putih manis. Yang ada adalah hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Enggak ada dibilang putih manis, enggak ada. Makanya bersyukurlah yang hitam manis kayak saya, haleluya. Yang putih lebih bersyukur lagi. Engkau Tuhan kasih kulit yang enak dipandang kan gitu kan, syukurlah. Ya, enggak ada yang putih berarti enggak ada yang amin ya. Ulan termasuk putih apa itu? Dia katanya apa? Hitachi, hitam tapi Cina. Sorry Kak Ulan. Terus apa satu lagi Kak Ulan? Citato, Cina tanpa toko. itu kamu sedia itu. Kemarin waktu dia kerja seharian, Ulan istirahat nak. Aku bilang, enggak Pak aman. Besoknya dia hampir demam. Ya, udah panas-panas dia kerja nyangkul nggak biasa ya kan. Dia bilang aman Pak, saya ini Hitachi, hitam tapi Cina. Lalu dia bilang apa lagi Lan? Citato, Cina tanpa toko. Biasanya Cina punya toko kan, ini enggak. Jadi saudara-saudaraku, ya lihat luar biasa. Cukupkan dengan apa yang ada pada kita, amin. Apapun yang kita perlukan itu disediakan oleh Tuhan, itu cukup. Saya enggak banyak lagi bahas ini karena ini tadi udah masuk pada poin awal. Jadi bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Langsung kepada yang ketiga, terakhir. Nah ini penting. Jadi bagaimana supaya ekonomi, supaya finansial kita sehat. Yang pertama dikatakan finansial kita sehat kalau kita mengutamakan ibadah dan kesalehan. Percayalah Bapak Ibu, firman tak pernah bohong. Saudara ibadah, terus yang ibadah kalau kita bicara ibadah kan tentu udah mencakup di dalam ibadah itu ya harus berkorban. Ibadah itu harus mengembalikan milik Tuhan. Ibadah itu harus taat, disiplin ya. Saya kan gak punya waktu banyak nih karena kita bukan seminar. Kalau di seminar tadi saya jelaskan secara detail. Ya, jadi saudara ibadah itu ya termasuk berkorban waktu, berkorban harta, berkorban perasaan, itu semua bentuknya ibadah. Karena ada kaitannya dengan kesalehan. Ya, itu semua bentuknya ibadah. Lalu yang kedua dikatakan bagaimana kita bisa mendapatkan finansial yang sehat, belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Terakhir, bagaimana finansial kita bisa sehat? Mari belajar kita mewaspadai jerat cinta uang. Sekali lagi saya katakan uang itu perlu. Uang itu sangat dibutuhkan. Kalau ada di jemaat Tuhan yang berkata dia nggak butuh uang, saya rasa perlu dipertanyakan kejiwaannya. Ya, kita semua butuh uang. Bilang dulu sebelahnya kita semua butuh uang. Tapi ada yang harus kita waspadai. Coba 1 Timotius 6 ayat 9-10 tadi. Ya, dikatakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya, lihat. Yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Yang ingin kaya. Siapa di sini yang tak ingin kaya? Semua ingin kaya. Tapi satu hal ingat di Amsal katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Karena Tuhan memberikan berkatnya saat kita tidur. Itu sebabnya harus perbanyak. Saya ulang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak Tuhan mencurahkan berkatnya dalam Mazmur 127 ayat 2. Tuhan mencurahkan berkatnya pada waktu kita tidur. Karena itu perbanyaklah. Gak ada saya ngomong loh. Ini ajaran sesat ini. Siapa tadi yang ngomong tidur? Ibu Sintua ya? Nah, itu hanya bercanda. Ibu Sintua gak mungkin ngajar kita perbanyak tidur. Perbanyaklah berdoa dan bekerja. Perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah menyembah Tuhan. Saya tadi coba menjebak dulu kan. Karena Tuhan memberikan berkatnya di saat kita tidur. Berarti kalau mau dapat berkat banyak, banyaklah. Yobel senang kali dia.
Untung aja ketawanya nggak kalian dengar. Senang kali dia, perbanyaklah tidur. Udah mulai dia bilang sama, atur strategi. Mah Pak, firman Tuhan tadi bilang perbanyak tidur. Saya mau tidur. Ya, jadi saudara-saudaraku sekali lagi, orang mencoba untuk kaya salah nggak? Enggak. Tetapi kita lihat ayat ini dikatakan, ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah ini yang jadi masalah. Orang yang ingin kaya biasanya kalau nggak bisa menguasai dirinya. Ayat 9 masih kakak keren yang cantik, Buru Marbun. Kakak keren apa Ocha itu? Ya, coba kita lihat. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Belum bisa terganti? Biar sama-sama dibaca sama jemaat, ya. Jadi mereka yang ingin kaya bisa terjatuh dalam pencobaan, dan pencobaan yang dialami itu apa? Jerat. Lihat baik-baik ya. Ke dalam apa? Jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Nafsu yang hampa. Ya, ini yang saya sebut kemarin di pernikahan tulangnya Vika. Kesetiaan seorang pria itu diuji di saat banyak uangnya. Wanita kesetiaannya diuji saat tak punya uang. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu misalnya ada ibu-ibu, ada wanita-wanita punya suami contohnya, tapi mengejar seorang laki-laki, biasanya nggak mungkin dikejarnya laki-laki yang nganggur. Ibu-ibu coba jawab saya, betul apa benar? Ya perempuan lah. Ya ibu-ibu pun ada masalahnya. Nggak mungkin ketika dia nggak punya uang lagi mau beli pulsa nggak ada ini. Ya. Kalau misalnya ada laki-laki yang lumayan tampan, pemborong, punya banyak uang, tampan pula, bagaimana? Hah? Janganlah, kita kan jemaat orang itunya itu. Kalau jemaat GBI nggak ada itu, haleluya. Bilang sama-sama jemaat GBI nggak ada itu. Nah kesetiaan pria juga begitu. Ketika uangnya banyak, dia akan bermain-main. Makanya ibu gembala selalu bilang sama saya, Pak tidak boleh banyak uangnya. Memang kita nggak banyak uang mak, saya bilang lah selesai persoalan. Pak jangan banyak-banyak uang di kantong bapak. Memang kita nggak banyak uang, apa yang kau sanksikan? Kalau tadi mungkin kita punya penghasilan yang berlimpah-limpah yang enggak, ya kita aja hidup dari Tuhan. Karena adanya jemaat kasih perpuluhan, itulah kita makan untuk sekarang kan. Kalau persembahan ini baliknya ke kita. Baliknya ini, ya persembahan ini maintenance. Ada keperluan musik nanti, inilah kita belikan. Lalu persembahannya minimal ini 1 minggu untuk solar berapa biasa tulang? 200-300 ribu. Persembahan kita emang berapa? Apalagi maaf nih, masih ada ditemukan persembahannya 1.000. Saya bilang nggak salah, bukan. Nggak ada yang salah. Memang mungkin cuma itu uangnya. Nggak ada yang salah ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti salah terjemahin, enggak. Mungkin hanya itu uangnya, tapi kalau memang kau punya uang tapi kau kikir, kau pelit, itu yang salah. Coba bayangkan, mungkin yang biasa hitung persembahan, berapa kira-kira persembahan kita kurang lebih 1 minggu? 600 sampai 700 ribu. Kemarin saya hitung 600 kurang. Ya. Nah ini untuk solar kita aja udah hampir 300 ribu. Untuk keperluan yang lain piye? Belum lagi listriknya, belum lagi yang lain. Nah maksud saya gini, persembahan kita adalah untuk kita kembali. Maka kenapa persepuluhan? Ya untuk apa? Untuk kehidupan Lewi, untuk kehidupan para gembala. Jadi wajar saja kalau persepuluhan saudara kasih, ya dari situlah kami makan. Nah makanya ibu bilang ibu gembala nggak usah sanksi, memang uang kita nggak banyak. Waktu ibu gembala bilang, Pak jangan banyak-banyak uang di kantongnya, memang uang kita nggak banyak. Tenanglah. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena bahaya ini. Nafsu. Lihat, orang tuh karena uang itu bisa kejerat ke dalam nafsu. Saya bersyukur kalau Pak Dokter walaupun uangnya agak lumayan, bukan banyak, saya bilang banyak enggak. Tapi tetap setia. Aminnya cuma ibu Pak.
Dua-duanya ya. Apalagi tulangku Pak Siregar, toke sawit Jo. Yang jadi masalah kali kulihat tulang. Coba lihat dompetnya. Jangankan uang, Amang, dompet beda punya. Ya. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan, lihat baik-baik. Saya mungkin sampaikan ini mungkin agak ketawa kita, tapi ini adalah hal yang serius. Ya. Ini yang perlu kita hindari, jerat hawa nafsu. Haleluya. Karena ini bisa dikatakan, coba baca lagi, yang hampa dan yang mencelakakan. Jadi jerat cinta akan uang itu bisa mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengapa kita bisa menahan contohnya yang harusnya milik Tuhan kita pakai. Yang harusnya persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi kita pakai itu kenapa? Anda sedang terjerat. Iblis maunya seperti itu saudara. Maunya nggak usah kasih apa-apa. Maunya miliknya saudara, milik Tuhan saudara ambil. Maunya supaya apa? Lihat nih, Anda runtuh, Anda binasa. Itu yang iblis mau. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya membunyikan trompet. Tut, artinya saya menasehatkan saudara. Soal urusan engkau mau berubah, ya itu urusan kita. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu apa bedanya gereja karismatik dengan gereja lain. Maaf Bapak Ibu kalau ada yang latar belakang dari gereja tradisional. Apa bedanya? Bedanya Bapak Ibu, di karismatik ini kita dipaksa untuk bertobat. Kalau di gereja lain mungkin adanya arahan untuk berubah, tapi tidak ada paksaan. Oh, di sini saudara harus dipaksa untuk berubah. Kenapa? Karena dengan kita berubah, dengan kita bertobat, kita akan mengalami Tuhan. Dengan kita mengalami Tuhan, saudara akan mengalami nikmatnya bersama Tuhan. Di gereja ini kita diajar bagaimana berjumpa face to face dengan Tuhan. Bagaimana berjumpa, bertemu muka dengan Tuhan. Mungkin kalau di gereja lain seperti yang saya katakan tadi, hanya diajak, ayo dibimbing, dibina, diarahkan, mungkin diundang, ya. Tetapi di sini kita harus dipaksa berjumpa dengan Tuhan. Jemaat yang kekasih, kenapa? Baru ayat 10 Kak Karen, ayat 10 masih sama-sama kita baca. 3-2 ya. Karena lihat, akar segala kejahatan adalah uang atau cinta akan uang? Bukan uang. Uang gak pernah jadi kejahatan. Jadi jangan bilang, ini uang ini kubuang lah ini yang bikin aku jahat. No. Punya uang itu bagus. Tapi kecintaannya akan uang itu yang tak bagus. Saudara jangan pernah berpikir tanpa uang aku merana. Tanpa uang aku gimana? Kayaknya orang gak punya pengharapan. Enggak. Alkitab bilang apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman, dari setiap janji. Di saat saudara nggak punya uang, pernah nggak Tuhan biarkan engkau nggak makan? Pernah nggak Tuhan biarkan engkau nggak minum? Pernah nggak Tuhan biarkan engkau nggak mendapatkan apa-apa? Tidak. Kalau saudara bicara Bapak Ibu Gembala nggak punya uang, itu bukan hanya sekali, 2 kali, 10 kali. Sering kali kami harus apa? Harus berdoa, berlutut. Memohon pada Tuhan, Tuhan apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan. Pekerjaanmu harus jalan, kami harus makan. Engkau yang utus kami, engkau bertanggung jawab. Tiba-tiba nanti orang, Pak Gembala ada beras sekarung. Ya, habis doa kita bilang Tuhan tolong kami. Tiba-tiba nanti Pak Gembala tadi saya taruh di situ ada beras sekarung. Itu yang nggak kita pikirkan. Apa yang nggak pernah kita pikirkan? Tidak pernah muncul dalam pikiran, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tiba-tiba waktu kita sudah nggak punya apa-apa, bilang Pak Gembala, tolong dulu ke rumah. Ada begini. Kadang bukan hanya jemaat Bapak Ibu. Ada dari luar gereja kita juga.
Amang, kalau orang sana kan amang pendeta. Kalau kita kan paling bilang Pak Gembala. Amang pendeta, bisa nggak bantu doa dulu? Memang kami bukan jemaat amang. Oh ya, bantu doa. Bantu doa, pulang-pulang dikasih berkat. Itu pengalaman yang luar biasa. Karena kita tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, amin. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah ingkar dengan janjinya. Ingat itu. Jadi Bapak Ibu buang kecintaan akan uang. Makanya yang bagiannya Tuhan sisihkan langsung. Bapak Ibu, saya harus ajar jemaat dengan tegas. Jangan pernah main-main dengan hal itu. Mungkin Bapak Gembala nggak pernah setegas ini ngomongnya. Jangan pernah main-main. Kau pakai milik Tuhan. Bahkan ada lagi yang lebih heran. Memang sudah perpuluhan sekali-sekali. Tapi ketika ada kebutuhan, perpuluhannya yang dipakai untuk keperluan itu. Saudara sama juga, bohong. Kenapa? Karena ini memang sangat penting. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya akar kejahatan, tapi kecintaannya, hatinya. Yang hatinya hanya tertuju bagaimana cari uang. Seperti kereta api zaman dulu, apa katanya? Susah cari duit. Susah. Sehingga apa? Ibadah pun gak ingat. Yang penting apa? Cari duit. Cari uang. Aduh Bapak Ibu. Akhirnya ketika saudara cari uang, akhirnya saudara jadi beruang. Karena udah cari uang terus kan? Akhirnya jadi beruang. Jangan disambung. Uang selalu kita perlukan, yes tadi. Pelayanan pun sangat membutuhkan uang, yes. Ya, namun jangan sampai kita terjebak dengan uang. Ya boleh di PPT biar kita akhiri, yang terakhir kayaknya. PPT terakhir. Cinta akan uang akan menjadi jerat. Ya, boleh saudara baca di sana. Membawa kepada berbagai nafsu hampa dan mencelakakan. Yes, tadi sudah kita baca. Begitu banyak orang terjerat persoalan hidup karena tidak berhasil menahan keinginan. Ini yang saya katakan tadi. Persoalan hidupnya kenapa? Enggak bisa berhasil menahan nafsunya karena uang. Kalau di kota-kota kontraktor-kontraktor bos-bos itu ya itu terkenal. Nanti tinggal di Jakarta ada istri simpanan. Tinggal di Surabaya ada istri simpanan. Apalagi sekarang di Indonesia diperbolehkan istri kontrak. Ya, lebih parah kalau di Amerika. Tukar istri pun bisa. Bahasa Inggris coba, dua bahasa Inggrisnya apa? Mobil. Adalah. Tiga. Kepanjangannya. Tukar istri. Ya ada. Di sana ada. Diperbolehkan. Tetapi saudara tahu itu semua dosa. Itu bukti bahwa orang tidak berhasil menawan hawa nafsunya. Makanya Bapak Ibu hati-hati sekali. Ya, supaya apa tadi tujuannya? Supaya finansial kita enggak dibilang supaya uang banyak, enggak. Alkitab tidak pernah mengajar supaya kita punya harta yang banyak, bukan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tapi Alkitab mengajar bagaimana kita punya berkat, kita punya finansial itu sehat. Karena bagi Tuhan, ya, tahu lagu zaman dulu, lagu Batak nih, yang gak ngerti nanti diterjemahkan. Nang namorai. Tahu kok bel itu? Nang namorai, tarbaini bana do pogos. Dari mana itu bang? Tinggian. Nang namorai. Nang. Payah kali ku cari nadamu. Nang namorai. Tarbaini bana do pogos. Nang napogosi. Tarbaini bana do. Yang gak paham saya terjemahkan. Yang kaya itu bisa dia buat miskin. Yang miskin dia bisa buat kaya. Coba referennya. Alani pasa. Tude bata.
asa sahato tu pinar sita niroha. Sampaikanlah hidupmu kepada Tuhan supaya engkau sampai kepada tujuanmu, cita-citamu. Kaya itu sebentar bisa berubah, habis. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, yang bawa istri dan anak-anaknya itu terbang dari lantai 3 menuju ke bawah, itu tadinya bos, pengusaha bajaringan. Tapi karena gak bisa kelola, anak-anaknya juga sampai masuk kepada narkoba, akhirnya habis semuanya. Ya, bahkan kalau di Indonesia sekarang ada juga artis, bukan ada lagi kalau artis ya, banyak yang terjerat narkoba. Bahkan yang ayahnya juga adalah tokoh ya, tokoh Indonesia, Rhoma Irama. Anaknya yang Rido Roma sedang terjerat narkoba. Bapak Ibu, apapun akan habis. Itu sebabnya yuk tahan hawa nafsu kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ketika engkau dapat uang langsung ingat 10% milik Tuhan. Selesai. Itu akan, Tuhan bilang gini, ingat, apakah aku tidak akan menjauhkan daripadamu apa? Belalang pelahap. Belalang pelahap itu tahu, penyakit yang tiba-tiba kita nggak tahu dari mana kok datang. Akhirnya habis uang kita. Apalagi? Ya itu tadi, tiba-tiba ada dari antara keluarga kita yang terjerat apalah. Akhirnya kita harus mengeluarkan banyak uang. Itu belalang pelahap. Adalah anak-anak kita yang tiba-tiba bagaimana gitu kan. Ya tidak normal atau bagaimana. Ya itu kenapa? Karena kita tidak setia. Ya, makanya anak-anak muda saya senang yang bekerja, walaupun mungkin ada yang perpuluhannya 100.000, mereka belajar. Ya, ada yang 200.000 mereka belajar. Ada yang sampai sekian, ada yang puluhan ribu cuman mereka belajar. Ada yang 10.000 mereka belajar, dari uang jajannya mereka buat. Ya, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kalahkan cinta akan uang. Kenapa kita nggak mau lakukan itu? Karena cinta akan uang kita tinggi. Dan itu akan menjerat kita kepada hawa nafsu. Ya, Tuhan memberkati. Biarlah finansial kita sehat. Amin.